berjumpa lagi dengan saya Oktiarani dalam program Tribun Talks. Kalau di episode sebelumnya kita mengetahui apa itu kurang kalori energi atau KEK. Di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan peran bidan dalam penanganan KEK ibu hamil dan penurunan stunting. Bersama Dr. Ade Jubaida, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia dari Dokter Anakku Official. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Bu Ade. Selamat sore Mbak Okti. Apa Bu kabar Ade, apa Mbak? kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat dan semangat Bu Ade. Bu Ade sendiri I- bagaimana Bu Ade? Insya Allah sehat. Luar biasa yang pasti. Baik kalau gitu. Bu Ade, ini kan kita akan Ya, membahas nih tentang kurang kalori energi. Sebenarnya kurang kalori energi ini tuh apa sih atau KEK ini seperti apa sih Bu Ade? ya. Baik. Terima kasih sebelumnya Mbak Oktiarni ya dari Tribun Jakarta telah menginvite Ikatan Bidan Indonesia, pengurus besar Ikatan Bidan Indonesia, dan tentunya saya selaku Ketua Umum sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan informasi yang dapat kita sampaikan ini juga dapat memberikan informasi untuk seluruh apa namanya yang nanti akan dapat mengakses kegiatan ini. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kejadian kekurangan energi kronis pada ibu hamil dan juga kejadian angka anemia pada ibu hamil berdasarkan riset kesehatan dasar 2018 di mana KEK adalah kondisi ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis ditandai dengan adanya status gizi ketika kita periksa lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm. Di sini membuktikan bahwa ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis, banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Apakah karena faktor dari gizinya, asupan nutrisinya, atau juga dari beberapa penyakit-penyakit kronis yang tentu ini perlu diantisipasi. Bahkan kejadian anemia pada ibu hamil ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan energi kronis pada ibu hamil tersebut dan sangat berdampak terkait dengan hasil buah konsepsinya. Mungkin demikian Bu Hmm, Okti, terima hmm. kasih. Bu Ade, lalu bagaimana dengan peran bidan nih dapat mendeteksi adanya tanda-tanda KEK ini Bu Ade? Ya, baik seperti tadi apa yang saya sampaikan. Di sini kami selaku pengurus besar Ikatan Bidan Indonesia terkait dengan peran bidan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan 320 tahun 2020 bahwa peran bidan sebagai care provider, sebagai pemberi layanan baik mulai dari masa sebelum hamil, kehamilan, persalinan, nipas, bayi baru lahir, di mana bidan dapat mendeteksi kondisi-kondisi ibu hamil yang mengalami KEK atau kekurangan energi kronis, itu sebetulnya kita melakukan deteksi dini bukan hanya pada ibu hamil tersebut, tapi bagaimana kita mengawal dari sebelum hamil atau masa prahamil. Nah, kita lihat situasi kesehatan reproduksi di Indonesia bahwa berdasarkan riset kesehatan dasar 2018, remaja putri yang ini potensial nanti akan menjadi seorang calon ibu, di mana sesuai dengan Riskesdas 2018 kesehatan reproduksi remaja, 26% remaja mengalami anemia, begitu juga remaja mengalami kekurangan energi kronis. Kekurangan energi kronis ditandai dengan adanya pada saat bidan melakukan pemeriksaan status gizinya dengan melakukan pengukuran lingkar lengan atas, di mana ukuran lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5%. Sehingga dengan demikian setelah kita melakukan deteksi, screening, potensial-potensial masalah apa yang akan terjadi, itu juga merupakan bagian penting yang harus kita antisipasi. Nah, terkait dengan dampak dari kekurangan gizi pada ibu hamil, ini juga merupakan masalah terbesar untuk di mana ibu hamil ini kita harus persiapkan masa sebelum hamilnya. Jadi kita harus siapkan mulai dari masa remaja, remaja yang sehat, remaja yang bebas dari KEK, remaja yang bebas dari anemia, remaja yang bebas dari penyakit-penyakit kronis. Karena ketika kita menyelesaikan masalah-masalah sebelum hamil, maka pada saat hamil kita tinggal mengefektifkan asuhan antenatal care yang berkualitas, asuhan ANC yang terpadu, terintegrasi, sehingga kita juga mengawal masa persalinan yang aman, persalinan yang sehat, dan hasil konsepsi dari buah kehamilan tersebut adalah bayi-bayi yang sehat dan berkualitas tentunya. Hmm. Mungkin demikian, Mbak Bu Ade, Okti. ini menarik sekali di mana
Iya, KEK ini bisa dicegah bahkan sebelum hamil, yakni prahamil ya Bu Ade ya. betul, betul. Baik, Ya, Bu Ade, lalu apa saja langkah-langkah intervensi yang dapat diambil oleh para bidan nih untuk mengatasi KEK ini pada ibu hamil ini Bu Ade? baik. Tadi selain kita juga melakukan screening atau deteksi dini, mempersiapkan remaja-remaja yang sehat, remaja yang bebas anemia dan remaja yang bebas KEK, tentu Oke, upaya yang kita lakukan adalah kolaborasi. Di oke, sini bersama Kementerian Kesehatan bersama Kemendikbud kita juga melakukan berbagai macam intervensi melalui pemberian tablet FE pada remaja putri itu sudah dilakukan ya adanya kolaborasi antara Kemendikbud dan Kemenkes dengan pemberian tablet FE pada remaja putri di tingkat-tingkat pendidikan baik tingkat menengah atas pertama maupun tingkat menengah atas. Kemudian selain itu kita juga pada saat kehamilan ya pada saat kehamilan kita juga melakukan screening lagi. oke, Sebelum kehamilan calon pengantin kita screening lagi. Jadi screening itu tidak berhenti hanya sampai di remaja, tapi kemudian calon pengantin kita juga melakukan observasi selama 3 bulan. Nah, di sini peran bidan sebagai koordinator. Kita punya program yang namanya tim pendamping keluarga. Jadi peran tim pendamping keluarga adalah memonitor calon pengantin selama 3 bulan kita lakukan screening terkait masalah-masalah kekurangan energi kronisnya, terkait masalah anemianya, terkait masalah-masalah penyakit kronis yang dialami, bahkan komplikasi obstetrik. oke. Sehingga ketika dia memasuki setelah menikah, yang layak hamil dilanjutkan dengan ANC terpadu, terintegrasi dan juga ANC yang berkualitas dengan 6 kali kunjungan. Hmm, Kemudian kalau yang belum layak hamil, tentu kita lakukan konsultasi, kolaborasi dengan berbagai macam ahli untuk memastikan bahwa kondisi kesehatannya ini memungkinkan tidak untuk layak hamil. Jadi artinya sekarang ini peran bidan untuk mengawal kesehatan ibu hamil tidak hanya pada saat di kehamilan, tapi bagaimana memastikan mulai dari masa remaja, dari hulu ke hilirnya, kita oke. selesaikan masalah-masalah kesehatan reproduksinya, di calon pengantinnya pun demikian, kita selesaikan masalahnya, kita observasi selama 3 bulan, dan kita kolaborasi dengan berbagai profesi, karena kita juga harus berkolaborasi dengan baik itu dokter umum, dokter obgyn maupun dokter ahli lainnya ya untuk memastikan kondisi gizinya dengan ahli gizi dan kalau yang layak hamil kita lanjutkan. Nah, demikian mudah-mudahan ini juga merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah-masalah kekurangan energi kronis dan juga kita di samping itu kita juga melakukan kolaborasi dengan berbagai macam stakeholder terkait dan juga tokoh masyarakat di wilayah wilayah tersebut bagaimana pemberian ketika memang terjadi kekurangan energi kronis pada ibu hamil maka di sini peran bidan sebagai kolaborator atau sebagai juga community leader menggerakkan peran serta masyarakat maka kami juga bersama tokoh masyarakat, eh, pemerintah daerah setempat, bagaimana kita juga apa ya namanya ya, Hmm, memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah tersebut dengan kearifan lokal. Makanan-makanan apa yang bisa apa namanya dijadikan makanan tambahan sesuai dengan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Yang ini juga merupakan salah satu upaya inovasi-inovasi yang dapat dikembangkan dengan berbasis kearifan lokal dan kita juga tentu harus mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat. Mungkin demikian Bu Okti. oke, berarti para bidan ini ya tidak hanya untuk memberikan saja, tapi juga memberikan edukasi begitu ya, Bu Ade ya. Betul, betul. Hmm, Yang tadi saya katakan bidan ini selain sebagai care provider, ya sebagai oke, pemberi layanan, tapi bidan juga sebagai educator, sebagai pendidik dan juga sebagai konselor, sebagai pemberi konseling dan yang tak kalah pentingnya sebagai community leader, sebagai oke. penggerak peran serta masyarakat, di mana kita juga berkolaborasi dengan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, Pemda setempat untuk dapat memfasilitasi dan dapat juga menyiapkan terkait dengan adanya kebutuhan-kebutuhan pemberian makanan tambahan yang kita sesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di kearifan lokal di wilayah tersebut dan juga kita memberdayakan perempuan ya dengan pemberdayaan perempuan tentunya. Oke, Bu Ade, Demikian. ini kalau tadi kita berbicara soal KEK, ini kita sedikit menyinggung soal stunting nih. Bagaimana peran Nah, bidan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak agar tidak terjadi stunting, Bu Ade? hmm. Nah,
Nah, ini yang sangat luar biasa. Justru dengan kita mengeliminasi atau dengan kita mendeteksi adanya kejadian anemia, kejadian KEK, ini salah satu upaya untuk menurunkan stunting di Indonesia. Dengan kita mempersiapkan kesehatan remaja, remaja yang bebas anemia, remaja yang bebas penyakit-penyakit kronis, dan remaja yang bebas dari KEK, dan sehingga calon pengantin juga kita lakukan intervensi dengan deteksi dan antisipasi dengan kolaborasi dan rujukan, sehingga ibu hamil ini juga betul-betul kita kawal ya melalui ANC terpadu terintegrasi tadi yang saya sampaikan, sehingga dengan demikian pada saat bayi baru lahir, diharapkan bayi baru lahir ini dari ibu yang sehat, selesaikan masalah-masalah cash flow-nya, dan pada saat bayi usia dari bayi baru lahir, bayi Mhm. diberikan inisiasi menyusui dini untuk dikenalkan bagaimana ASI eksklusif selama 6 bulan melalui IMD. Itu juga untuk keberhasilan menyusui, dan bidan sebagai konselor kembali memberikan kembali memberikan konseling terkait dengan ASI eksklusif, bagaimana manajemen laktasi yang baik mulai dari posisi pada saat menyusui, dan kemudian juga bagaimana perlekatan pada saat menyusui, itu juga dalam rangka untuk menurunkan stunting. Nah, di samping itu ketika masa nifas ya diharapkan ibu-ibu yang memang sudah melahirkan itu juga kita juga motivasi untuk menggunakan alat kontrasepsi. Dengan Mhm. KB Pascasalin itu juga merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya stunting, karena memberikan Oke. kesempatan kepada ibu untuk merawat bayinya, dan kemudian kita juga memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dari mulai bayi baru lahir sampai usia 2 tahun, bagaimana kita melakukan stimulasi stimulasi dini intervensi tumbuh kembang, mengawal tumbuh kembangnya sampai usia Oke. 2 tahun. Di sini adalah upaya-upaya untuk mencegah terjadinya stunting. Jadi memang continuity of care dari ibu bidan Ah, mulai dari masa prahamil, hamil, melahirkan, kemudian juga bayi balita sampai anak prasekolah, dan yang tak kalah pentingnya adalah dengan KBPP, dengan KB Pascasalin, ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya stunting di Indonesia. oke. Jadi seperti itu mungkin Mbak Hmm. Okti. Hmm. Bu Ade, dari Ya, perjalanan panjang tadi, adakah tantangan ya. terbesar yang dihadapinya Bu Ade dalam menangani KEK dan stunting ini, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut, Bu Ade? Iya, tantangan pasti banyak ya. Tantangan apalagi dengan beragamnya infrastruktur, itu yang paling utama. Karena teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang jumlahnya 400.000 tersebar di seluruh Indonesia, tersebar di 17.000 pulau. Ya, kita tahu ya Indonesia ini dengan beragam pulau, infrastrukturnya yang bermacam-macam. Tentu yang paling utama selain masalah pengetahuan dari masyarakat, yang tak kalah pentingnya adalah infrastruktur. Bagaimana kami menjangkau seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Hmm. Jadi yang paling penting adalah bagaimana dukungan pemerintah secara berjenjang, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Saat ini kan kita juga untuk edukasi masyarakat bisa melalui dengan menggunakan digitalisasi. Nah, tentu dengan adanya digitalisasi ini bagaimana kita juga mengembangkan komunikasi interpersonal konseling melalui berbagai macam media, baik itu dengan telekonseling antara pasien dengan bidan ya, dan bagaimana juga antara bidan dengan bidan berkomunikasi terkait masalah-masalah yang dihadapi, dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita juga mendapatkan dukungan dari berbagai stakeholder dengan adanya regulasi, yang dimana regulasi ini juga berwawasan kesehatan, sehingga bidan pada saat menjalankan praktek pelayanan kebidanannya Hmm. tentu dengan beragam budaya. Nah, ini yang paling utama nih, beragam budaya yang kadang-kadang ada mitos makan-makan yang protein tinggi ini bisa seperti apa dan lain sebagainya. Tentu dengan dukungan dari masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, tentu bidan Oke. juga merupakan salah satu apa namanya perlu didukung oleh berbagai macam stakeholder dan tokoh dan juga tokoh masyarakat setempat. Mungkin demikian. Oke, Bu Ade, adakah harapan khusus dari para bidan nih ya, untuk mewakili para bidan untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi Bu Ade? Adakah harapan khususnya Bu Ade? Iya, harapan tentunya banyak sekali ya. Tentunya kami sangat concern membantu program pemerintah ya, dalam hal ini kami sangat concern membantu semua program pemerintah, terutama di dalam penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia. Bagaimana upaya dari Ikatan Bidan Indonesia selalu menjaga kompetensi teman-teman melalui baik itu melalui pelatihan, seminar, webinar atau pembinaan yang dilakukan secara berjenjang. Kemudian kita juga membutuhkan dari dukungan terutama dari tokoh masyarakat dan juga tokoh agama
ketika teman-teman berhadapan dengan berbagai macam budaya dan juga beragam mitos-mitos yang berlaku di masyarakat. Dan yang tak kalah pentingnya kami juga membutuhkan dukungan regulasi, yang dukungan regulasi ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman, terutama dalam hal terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi ibu bidan. Kami juga berharap pemerintah, di mana garda terdepan ini adalah bidan ya dalam mengawal kesehatan ibu. Jadi kami mohon kiranya masalah-masalah terkait masalah apa ya namanya masalah kepangkatan atau jabatan fungsional mereka ataupun masalah-masalah terkait tenaga honorer bidan yang saat ini masih terganjal ya, karena bidan ini sangat dibutuhkan. Riskesdas 2018 mengatakan 82,4% bidan itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kami membutuhkan dukungan pemerintah terkait eksistensi mereka agar mereka juga tidak tidak ada hambatan pada saat mereka memberikan pelayanan. Dan selain itu juga kami menghimbau kepada seluruh bidan di Indonesia untuk tetap mengembangkan interprofessional collaboration dengan berbagai profesi, antar profesi, interprofesi, dan seluruh stakeholder terkait dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Salah satu tadi ya, untuk melakukan screening, deteksi terkait dengan komplikasi dan lain sebagainya, maka kita juga harus berkolaborasi baik dengan dokter umum, dokter obgyn, dan juga mungkin dengan ahli gizi, dan juga dengan tenaga ahli lainnya. Mungkin itu ya Bu Okti, jadi artinya di sini kita butuh dukungan semua pihak. Baik, Terima terima kasih. kasih Bu Ade atas edukasinya pada hari ini dan semoga harapannya segera tercapai ya Bu Ade ya. Betul. Ya, Baik. kami sangat mendukung semua program pemerintah. Oleh karena itu kami juga mohon pemerintah juga memperhatikan sahabat-sahabat kami, terutama untuk mereka yang di daerah-daerah keterbatasan. Mereka butuh sentuhan, mereka butuh perlindungan, dan mereka butuh perhatian dari pemerintah terkait dengan keamanan, kenyamanan, dan juga masalah kesejahteraan mereka juga perlu mendapatkan perhatian karena mereka betul-betul dibutuhkan oleh semua masyarakat, terutama daerah-daerah keterbatasan. Demikian, Bu Okti. Baik, sekali Ya, lagi terima kasih Bu Ade, salam sehat. salam sehat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia dari Dr. Adaku Official. Saksikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Bogor. Saya Okti Yarani dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa.